Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Krisnawijaya, NIM 22830901. Di sini saya akan menjelaskan program Python yang sudah saya buat untuk mengisi tugas ujian akhir semester pemrograman Python. Untuk soal nomor 2, buatlah klien dan server di mana server menyimpan data berupa data koleksi buku di sebuah perpustakaan. Program klien dan server menggunakan REST API dan bahasa pemrograman Python. Ketentuan pengerjaan adalah sebagai berikut. 1. Pengujian API sisi klien menggunakan aplikasi Postman dengan metode get, post, put, dan delete. 2. Pembuatan dan pengujian API dari sisi klien dan server menggunakan pemrograman Python yang kalian buat dengan metode get, post, put, dan delete. 3. Database dibuat dengan MySQL dengan satu tabel sedangkan jumlah kolomnya minimal 3 dan atribut dari masing-masing kolomnya dapat kalian tentukan sendiri. 4. Pengujian menggunakan aplikasi Postman dan programnya harus dapat menampilkan bukti apakah data tersebut dapat dimasukkan data baru, dapat diubah data lama dengan data baru, dapat menampilkan data yang dicari atau menghapus data lama. Untuk XAMPP-nya sudah saya aktifkan, dan untuk database saya seperti ini, itu minimal 3 kolom. Di sini saya membuat 5, dan untuk atributnya saya menambahkan ID, title, author, genre. Untuk ID ini saya setting primary. Kita cek. Nah, ini data yang sudah saya buat. Nah, ini ya, untuk ID saya buat primary karena dia unik. Jadi ini adalah data yang membedakan satu dengan yang lainnya. Untuk programnya seperti ini. Dari sisi server side, saya menggunakan Flash, Request, JSONify, dan MySQL Connector. Request untuk menyambungkan ke client side-nya. Kemudian dbconfig ini adalah alamat dari database. Karena saya tidak pernah mengotak-atik XAMPP saya, jadi saya menggunakan default host localhost, user root, passwordnya tidak ada, dan nama database saya yaitu library, dan tabelnya books. Nah, devget db connection ini adalah untuk mendapatkan koneksi ke database menggunakan MySQL connector seperti ini, connect dbconfig. Ini adalah untuk routing ke metode get, ke database saya dengan metode get, yaitu saya menggunakan endpoint getBooks untuk membedakan, dan metodenya get. Connection get db connection untuk connect ke database, dan untuk eksekusinya select from books. Jadi kita akan menarik data dari dalam tabel books. Nah, return JSONify yaitu akan mengembalikan data bukunya dan akan ditampilkan. Untuk routing yang kedua, saya menggunakan masih getbook juga, hanya saja ini lebih ke spesifik ya, karena kalau ini kan menampilkan data dari seluruh buku. Kalau ini salah satu buku yang kita ambil, select from books where book ID, ya ini kita ambil datanya dari ID-nya, kita masukkan ID-nya, maka hanya buku tersebutlah yang akan ditampilkan. Untuk saya juga menambahkan if dan else. Jika buku ditemukan maka akan ditampilkan. Jika ID yang saya masukkan salah atau tidak ada, tidak terdaftar, maka akan menampilkan pesan book not found, error 404. Untuk metode post, saya routing dengan endpoint add book.
kemudian koneksi ke database sama, dan ini untuk eksekusinya insert into books, jadi ini memasukkan ke dalam tabel books tadi, yaitu title, author, dan genre. Nah, ini untuk datanya dimasukkan. Ketika buku sudah berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan pesan book add successfully. Untuk metode put, saya routing ke endpoint update book. Di sini ada beberapa yang harus dipenuhi, seperti book ID, kita akan menarik buku yang ingin kita perbarui datanya, jadi kita ambil ID-nya, kemudian kita akan isikan update-nya, seperti judulnya, penulisnya, dan genre-nya kita update di sini. Nah, receive data from book ID ini ketika kita sudah memasukkan ID-nya, maka buku yang ada akan ditarik dan diterima datanya. Jika kita tidak memasukkan book ID, maka akan menampilkan book ID is required. Dan ketika buku sudah didapatkan datanya, seperti ID-nya, judul, penulis, dan genre, maka kita akan disuruh memasukkan di sini, memasukkan bukunya yang kita mau untuk update. Nah, ini update set, book set, title, author, genre dari ID. Jika sudah berhasil diupdate, maka akan menampilkan pesan book update successfully. Untuk metode delete, saya routing menggunakan endpoint delete book, dan ini juga book request get ID, jadi kita mengambil ID dari buku yang ingin kita hapus. Jika ID tidak ditemukan, maka missing ID akan menampilkan error missing ID parameter, dan jika buku berhasil dihapus seperti ini, jika ID-nya benar, delete from book where ID, ID-nya benar, maka akan menampilkan pesan book delete successfully. Untuk di sisi client side, ini adalah alamat dari ini MySQL konektornya, base URL untuk ke database-nya. Saya menggunakan menu, jadi saya bisa memilih mana metode yang ingin saya jalankan, seperti get all book, get a specified book, add a new book, update a book, delete a book, dan exit untuk keluar dari programnya. Kemudian untuk get all book, respon request dari base URL ke endpoint get book. Jadi ini untuk respon diambilkan dari dari base URL yang akan disambungkan ke database, dan untuk endpoint getbook. Dan untuk getbook ID juga sama seperti itu, hanya saja di sini kita harus memasukkan book ID-nya. Untuk add book, di sini kita harus memasukkan dulu datanya seperti judul, dan untuk responnya juga sama ke endpoint add book, dan dikembalikan ke JSON untuk ditampilkan, untuk dimasukkan ke dalam data. Untuk update book, kita harus memasukkan book ID-nya terlebih dahulu di sini, book ID, title, author. Nah, perbedaannya di sini tidak ada book ID karena book ID sudah di set primary tadi di MySQL, jadi akan secara otomatis ditentukan dari sana. Parameternya book ID, nah ini adalah datanya,
author, dan parameternya adalah ID karena kita akan menarik bukunya dari ID-nya. Untuk responnya sama, put kita akan mengupdate dari URL-nya ke endpoint update book melalui parameter dan datanya. Kemudian untuk delete book, untuk parameternya ID karena kita akan mengambil ID-nya, buku yang akan dihapus, dan delete dari parameter tersebut. Nah, untuk program dari pilihannya ini, untuk nomor 1, untuk saya menambahkan juga pengulangan karena agar saya tidak harus menjalankan programnya berulang kali. Jadi saya tinggal memilih saja print menu, choice ini untuk pilihan 0 sampai 5. Nah, jika choice 0 maka exit dari client. Untuk choice 1 get all books, print semua buku, jadi mendapatkan data dari semua buku yang ada di sini dan akan ditampilkan. Jika pilihan 2 maka akan mengambil dari ID. Ya, ini adalah proses yang sudah saya jelaskan di sini ya. Jadi kita masukkan di sini book ID to get specific book. Nah, ini print book with ID. Ini akan memprint bukunya. Kemudian untuk pilihan 3, ini adalah fungsi untuk pilihan 3. Kita akan memasukkan title, author, genre. Ini add response ini untuk menambahkan ke dalam database. Print add book response. Nah, ini yang tadi. Kemudian untuk pilihan 4, kita update buku yang diambilkan dari ID juga. Kemudian kita mengisikan datanya. Dan untuk pilihan 5, kita menghapus buku dari ID. Jika kita memasukkan angka yang di luar dari 0 sampai 5, maka akan menampilkan pesan invalid choice, please enter a number between 0 and 5. Oke, langsung kita jalankan saja untuk programnya. Pertama-tama kita jalankan dulu server side-nya. Sudah tersambung. Kemudian kita jalankan client side-nya. Sebentar. Untuk metode get all books ya, 1. Nah, ini sudah ditampilkan ya, all books. Buku ini ID 1, author Rikako Akiyoshi, genre misteri, untuk judulnya Silence. Buku kedua, author Marcus Aurelius, genre filosofi, ID 2, title meditation, dan seterusnya ya. Ini sudah ditampilkan berhasil. Specify book, saya ingin menampilkan ID nomor 3. Nah, ini book with ID 3, author Rick Riordan, genre fantasi, title Percy Jackson. Ya, sudah benar ya, seperti yang ada di sini. Nomor 3 ini. Untuk 3 add book, kita akan tambahkan buku, contoh judul kita pakai action, autornya oke.
buku book add successfully. Coba kita tampilkan. Ya, ini sudah tambah ID 6, title Confession, penulis Minato Kanai, Genre Mystery. Kemudian untuk update book ya, untuk update book nomor 4, book ID saya ingin mengupdate judul dari ID nomor 3 ini, Percy Jackson ya, 3 untuk title. Oke, coba kita tampilkan buku nomor 3. Salah. Kita coba jalankan ulang. Untuk specify book, dan kita tampilkan nomor 3. Nah, ini sudah berubah ya, dan di database juga sudah berubah. Nah, ini yang tadi juga sudah berhasil ditambahkan. Dan untuk nomor 5, delete books, kita akan menghapus ID nomor 6 mungkin. Kita akan hapus nomor 6. Ya, nomor 6 sudah terhapus. Kita coba get specified book, kita tampilkan nomor 6. Not found karena memang sudah terhapus ya. Untuk di bukunya, sebentar saya refresh. Nah, sudah terhapus. Oke, itu tadi untuk pengujian dari client side. Kemudian dari Python, kemudian saya akan coba menggunakan Postman. Di sini saya sudah menyiapkan metode-metode Postman-nya seperti get, post, put, dan delete. Saya tadi juga sudah mencoba. Oke, untuk yang pertama metode get. Get ini kita menggunakan endpoint getBooks ya. Kita coba di Postman. Untuk localhost-nya kita menggunakan yang ada di server side saja. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Oke, coba kita tampilkan ya, berhasil ditampilkan ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sudah berhasil. Kita tambahkan buku. Nah, ditambahkan buku ini karena kita akan menambahkan beberapa data, jadi kita masuk ke pilihan body, form data. Nah, kita masukkan atribut yang ingin kita masukkan seperti title, author, dan genre. Kemudian kita lihat tadi dari endpoint-nya adalah, oh ya maaf, kita akan mencoba get book from ID dulu. Jadi seperti ini. Karena fungsinya di sini /ID book, maka kita akan masukkan ID-nya.
misalnya 1 send. Tuh, gagal. Satu. Benar. Oh, maaf, agak sedikit kesalahan ya, ini bukan books tapi book 1. Nah, berhasil ditampilkan 5 6 buku tidak ditemukan. Nah, ini untuk post kita masukkan endpointnya dulu. Caranya sama, jadi link dari ini HTTP dari server kita masukkan, kemudian kita masukkan endpointnya, headbook. Nah, title misalnya passion atau genre misteri. Nah, book at success, kita get datanya bahwa sudah berhasil kan, ID 7. Coba kita tampilkan. Nah, kemudian untuk put kita ubah datanya. Ini juga sama seperti yang tadi. Untuk di put kita menggunakan 2 ya, yaitu params untuk menarik dari bukunya seperti di sini. Kita harus menarik ID di bukunya dulu. Misal saya mau edit lagi yang nomor 3, ID-nya nomor 3. Nah, ini endpointnya yaitu update book, kemudian book ID nomor 3, parameternya, judul bukunya kita kembalikan seperti semula. Untuk autornya Riordan, misteri, fantasi. Tambahkan. Oke, book update successfully. Coba kita cari ID nomor 3. Dan ini juga di database sudah berubah ya. Kita refresh. Nah, sudah bertambah dan ini sudah terupdate juga. Kemudian saya akan menjalankan delete. Nah, karena delete ini kita juga menarik dari ID buku, book ID, maka untuk endpointnya delete book kita masukkan HTTP yang tadi, kemudian delete books, kemudian di bagian parameter ini kita masukkan ID bukunya. Tadi nomor 7 ingin saya hapus, send. Oke, sudah berhasil. Coba kita tampilkan dulu semua bukunya. Nomor 7 sudah hilang. Kita coba tampilkan nomor 7.
Oke, book not found. Karena memang sudah terhapus ya. Kita refresh. Nah, sudah hilang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.